Nah, sekarang kita akan membahas kapan sholat diulangi. Mungkin wajib diulangi, mungkin dianjurkan untuk diulangi. Kasus pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan dakhala al-masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi nahiyatil masjid fa shalla thumma jaa fa sallama alaihi fa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaika salam irji fa shalli fa innaka lam tusalli faraja fa shalla thumma jaa fa sallama fa qala wa alaika salam farji fa shalli fa innaka lam tusalli faqala fi tsaniyati aw fil lati ba'daha allimni ya Rasulullah faqala idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a thumma istaqbilil qiblata fakabbir thumma qra' bima tayassara ma'aka minal qur'an thumma rka' hatta tatma'inna raki'an thumma fa hatta tastawi qa'iman thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan thumma sujud hatta tatma'inna sajidan thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan thumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki masuk ke masjid. Siapa laki-laki ini? Jadi Abu Hurairah menyamarkan orangnya nggak usah disebut, cukup disebut laki-laki. Padahal laki-laki yang dimaksud namanya Khalad bin Rafi, masuk ke masjid. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di sudut masjid. Laki-laki itu menunaikan sholat. Apa yang dimaksud sholat di sini? Tahiyatul masjid. Jadi laki-laki ini masuk, Rasulullah sedang duduk di sudut masjid. Ternyata laki-laki ini apa? Tidak salaman dulu, tapi apa? Menunaikan sholat tahiyatul masjid. Di kultum sudah saya sampaikan, datang ke masjid, di samping kanan kiri ada orang, mana yang didahulukan, tahiyatul masjid atau salam-salaman dulu? Ya, jadi berikan hak terlebih dahulu kepada Allah, berarti hablun minallah, tahiyatul masjid. Kalau sudah selesai baru jabat tangan dengan yang di kanan dan di kiri. Meskipun saya sudah berpesan, kalau ada orang belum tahiyatul masjid sudah nyodorkan tangan terlebih dahulu, tidak usah geleng-geleng kepala menolak tangannya, enggak, tetap jabat tangan. Ini hanya afdoliyah, afdolnya begitu. Baik, kita lanjutkan. Lalu datang dan mengucapkan salam kepada beliau. Berarti dia tahiyatul masjid baru menuju Rasulullah untuk berjabat tangan dan mengucapkan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, wa alaikas salam irji tusalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah
dan sholatlah karena engkau belum dinilai menunaikan sholat, karena sholatnya super cepat. Seperti yang di Jawa Timur 23 rakaat cukup 7 menit, karena memang sudah berpengalaman sholat tarawih berpuluh-puluh tahun hingga secepat itu. Akhirnya dia kembali sholat sampai 3 kali. Jadi sholatnya tetap super cepat. Berarti bapak-bapak tahu bahwa laki-laki yang sholatnya super cepat itu namanya Khalad bin Rafi. Akhirnya laki-laki ini menyerah. Sudah 3 kali kok salah lagi. Wahai Rasulullah, tolong beri pelajaran kepadaku. Sholat yang benar itu apa? Baru beliau menjawab, jika engkau hendak mengerjakan sholat maka sempurnakanlah wudu, lalu bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Berarti jangan memaksakan diri. Hafalnya apa? Saya hafalnya alam taro, li'ila fi Quraisy, al-hakumut. Ya sudah, yang mudah itu berarti yang itu yang dibaca. Hafalan kita kan begitu. Hafalan Quran itu tidak beranjak dari alam taro, li'ila fi Quraisyin, al-hakumut. Sementara kalau ada Aneka Ria Safari malam Kemis, besoknya udah pada hafal lagunya. Betul tidak? Aneka Ria Safari malam Kemis, TPRI zaman dulu itu loh Pak. Wah, itu kan acara yang ditunggu-tunggu. Nanti nunggu lagi kamera Ria malam Sabtu. Yang tahu berarti sudah tua. Berpacu dalam melodi hari Selasa. Nah, saya masih ingat, habis dunia dalam berita. Hafalan Quran kok cuma al-hakumut li'ila alam taro. Nah, kemudian apa? Lalu rukuklah hingga tumak ninah. Nah, tumak ninah itu rukun sholat. Jadi tidak boleh cepat-cepat. Tumak ninah itu apa? Berada pada posisi rukun secara sempurna. Maka tidak boleh kita sholat seperti burung mematuk makanan. Itu tidak tumak ninah. Baik, intinya sampai akhir tumak ninah. Jadi tidak boleh cepat-cepat. Intinya kapan sholat itu diulang? Jawabannya kalau sholatnya tidak sah. Seperti ada anggota pengajian kita, di sampingnya temannya yang sholat berjamaah, sebelum tahiyat kentut. Yang tahu tetangganya, yang kentut tidak sadar. Besoknya yang di sampingnya tanya kepada saya, perlu tidak menegur? Oh perlu, wajib. SMS sekarang, sampaikan dia harus sholat lagi. Kenapa? Sholatnya tidak sah. Berarti sholat diulang karena sholatnya tidak sah. Kasus kedua, An Abdillahi ibni Mas'udin qala innahu satakunu alaikum umara yuakhiruna salata an miqatiha wa yahnukunaha ila syarakil mauta fa idza ra'aitumuhum qad fa'alu dzalika fasallu salata limiqatiha wa ja'alu salatakum ma'hum subhatan. Dari Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya akan ada umara yang membimbing kalian, di mana mereka suka mengakhirkan salat dari waktunya dan memepetkan salat hingga menjelang habis waktunya. Jadi Rasulullah berpesan, nanti kalau aku sudah meninggal dunia, kalian akan bertemu para pemimpin, satu diktator, yang kedua sholat suka diakhirkan.
Nah sekarang kapan itu terjadi? Pada khilafah Bani Umayyah, berarti setelah Khulafaur Rasyidin. Pejabat gubernur yang terkenal sadis itu namanya Hajjaj bin Yusuf. Hobinya menyembelih ulama. Pokoknya kalau ada ulama berseberangan dijamin akan segera ditangkap kemudian dipenggal lehernya. Sampai ulama terakhir yang menjadi korban itu namanya Sa'id bin Jubair. Ditangkap, diputuskan untuk dipenggal lehernya. Sa'id bin Jubair pun minta izin, silahkan penggal leher saya, tapi beri kesempatan saya sholat 2 rakaat. Akhirnya diberi kesempatan. Karena sholat terlalu lama, Hajjaj bin Yusuf minta agar orang ini segera dipalingkan dari arah kiblat. Sa'id bin Jubair kemudian membacakan ayat fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, kalian tetap menghadap wajah Allah. Telungkupkan mukanya ke tanah. Begitu disungsepkan ke tanah, Sa'id bin Jubair membacakan ayat minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum taratan ukhra. Dari tanah aku diciptakan, ke tanah aku kembali. Ketika pedang melayang, Sa'id bin Jubair sempat berdoa, ya Allah, jadikan aku korban terakhir. Betul, Sa'id bin Jubair akhirnya mati. Kemudian 10 hari kemudian Hajjaj bin Yusuf sakit kemudian mati. Setelah mati, ada ulama kota Madinah bermimpi ketemu Hajjaj bin Yusuf. Ditanya, bagaimana kondisimu? Kondisiku penuh penderitaan akibat hobi membunuh para ulama, tapi khusus eksekusi yang aku lakukan kepada Hajjaj bin Yusuf, siksanya 30 kali lipat. Nah, Hajjaj bin Yusuf itu punya kebiasaan sholat asar wajib ditunaikan menjelang matahari terbenam. Kalau ada rakyatnya sholat ada tepat pada waktunya, ketahuan bisa dipenggal lehernya. Sholat maghrib wajib ditunaikan menjelang isya. Pokoknya senangnya mengakhirkan. Sholat subuh itu menjelang matahari terbit. Jadi jangan coba-coba sholat tepat pada waktunya. Baik. Jadi sesungguhnya akan ada umara yang memimpin kalian, di mana mereka suka mengakhirkan sholat dari waktunya dan memepetkan sholat hingga menjelang habis waktunya. Bagaimana solusinya? Kalau kita hidup saat itu, bila kalian melihat mereka telah melakukan itu, maka sholatlah sesuai waktunya. Jadi kalau waktu asar sudah manjing, segera sholat asar, tapi dengan isyarat. Isyaratnya apa? Dengan kedipan mata, biar tidak konangan. Kedipan mata itu apa? Begitu berkedip berarti takbiratul ihram, Al-Fatihah surat. Berkedip lagi berarti ruku. Berkedip lagi berarti sami Allahu liman hamidah. Begitu nanti menjelang matahari terbenam, sholat lagi bersama Hajjaj bin Yusuf, dan jadikan sholat kalian bersama mereka sebagai sholat sunnah. Jadi kalau ada pemimpin diktator
mewajibkan rakyat sholat di belakang pemimpin, tapi jangan coba-coba sholat di tepat waktunya. Jadi sholatlah tepat pada waktunya dengan isyarat, jangan sampai ada orang yang tahu. Begitu matahari hampir terbenam, berbondong-bondong pergi ke masjid, sholat lagi di belakang pemimpin tadi. Siapa yang melakukan? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud termasuk di antara sahabat yang pernah melewati masa-masa setiap hari sholatnya selalu 2 kali. Sholat pertama dengan kedipan mata, sholat kedua terpaksa sholat di belakang pemimpin-pemimpin seperti tadi. Baik, kasus ketiga, kapan sholat diulangi? An Abi Sa'idin Al-Khudri anna rajulan dakhala al-masjid wa qad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yatasaddaqu ala hadza fayusalli ma'ahu. Bahwa seorang laki-laki masuk masjid saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai salat dengan para sahabat. Berarti seisi masjid sudah selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mau bersedekah untuk orang ini lalu salat bersamanya. Berarti bagi masbuk itu salatlah beserta sesama masbuk. Kalau dia sendirian boleh meminta salah satu jamaah yang sudah salat untuk salat lagi. Ini 2 cara, sementara tidak ada cara ketiga. Ketika melihat di shaf terakhir ada yang melanjutkan ke salat ke rakaat berikutnya, akhirnya kita menjadi makmum masbuk, enggak ada. Jangan menjadikan orang yang masbuk menjadi imam kita. Gitu ya Pak ya. Biasanya di shaf terakhir kan masih ada yang kurang-kurang. Imam assalamualaikum ke kanan dan ke kiri, yang kurang-kurang itu pada berdiri. Ada jamaah 1 orang, lumayan ini, tepuk aja pundaknya memberi isyarat saya mau menjadi makmum. Itu tidak ada. Yang ada adalah cari teman-teman yang masbuk yang belum sholat, ayo kita sholat bareng. Siapa di antara kita yang jadi imam? Atau lihat yang sudah selesai sholat, mas mau tidak sholat lagi, temani saya biar saya dapat pahala 27. Jadi tidak menjadikan orang masbuk sebagai imam. Selesai hadis ketiga. Hadis keempat. An Yazid ibn al-Aswad radhiyallahu anhu annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat subhi falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza huwa bi rajulaini lam yusalliya fada'a bihima faji'a bihima tar'adu faraisuhuma faqala lahumā ma ma'anakuma an tusalliya ma'ana qala qad sallaina fi rihalina qala fala taf'ala idza sallaituma fi rihalikum thumma adraktumul imama wa lam yusalli fasalliya ma'ahu fa innaha lakum nafilatun. Dari Yazid ibnu Aswad bahwa dia pernah sholat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba kita ulangi pelajaran 6 tahun yang lalu yang Bapak ketahui tentang sholat subuh. Coba kajian 6 tahun yang lalu yang hadir.
Pokoknya apa aja yang Bapak ketahui tentang sholat subuh. Saya pancing. Satu, man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Siapa yang sholat subuh berjamaah pahalanya setara sholat tahajud semalam suntuk. Ya. Wa Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sholat fajar, sholat subuh itu sholat yang disaksikan. Tashhaduhu malaikatul laili wan nahar, disaksikan malaikat malam dan siang. Maka malaikat malam tidak naik ke langit, malaikat siang tidak segera bertugas, kumpul di masjid-masjid menyaksikan siapa yang sholat subuh berjamaah. Ya, mendapatkan cahaya. Basyiril masyaina fi dzulmi bin nuri tami yaumal qiyamah. Beri kabar gembira orang yang keluar untuk sholat subuh dan isya berjamaah, nanti saat berjalan di atas sirat diberi cahaya sempurna. 4. Ya. Athqalus salat alal munafiqina salatul isya wa salatul fajri law ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Orang munafik itu cirinya isya dan subuh tidak hadir. Kalau tahu besarnya pahala salat di dua salat ini, mereka pasti akan datang meskipun merangkak. 5. Apa? Oh ya, dapat jaminan. Ini berarti 6 tahun yang lalu pada datang ini. Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, dia berada di bawah jaminan Allah. Fala yatlubannakum bi syai'in min dhimmatillah. Jangan coba-coba menyakiti orang yang sudah berada di bawah jaminan Allah. Jadi Allah tidak rela orang sholat subuh kok disakiti. 6. Apa? Oh, udah gak ingat lagi. Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara kama tarawna. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tudamuna fi ru'yatihi. Nanti kita bisa melihat Allah jelas, sejelas melihat bulan di malam purnama ini. Fa in istata'tum alla taglibu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Kalau ingin melihat Allah hari kiamat, jaga sholat sebelum matahari terbit dan sholat sebelum matahari terbenam. Berarti asar dan subuh harus beres. Enggak beres, jangan berharap melihat Allah. Udah selesai, habis energi. Ya, termasuk subuh itu waktu hebat karena umat-umat terdahulu itu diadab di waktu subuh. Inna mau'idahum as-subhu. Waktu datangnya adab itu waktu subuh. Alaisa as-subhu biqarib. Bukankah subuh sudah dekat? Kenapa Lut kamu tidak keluar dari negeri ini? Pokoknya banyak. Baik. Ketika Rasulullah telah usai sholat, beliau mendapati 2 orang laki-laki yang tidak ikut. Nah, jadi konangan 2 orang. Nah, 2 orang ini tidak kelihatan. Loh, kenapa? Rasulullah tahu ada yang tidak hadir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama aqbala biwajhi alaina. Rasulullah itu kalau sudah sholat mengucapkan salam melihat wajah-wajah kami. Ketika ba'da subuh Rasulullah bertanya,
Hal fikum janazatun attabi'uha. Tolong, Anda tidak berita meninggal dunia biar aku ikut mengurusi jenazahnya. Hal fikum maridun fa'auduhu. Tolong cek, ada tidak teman-teman kita yang sakit biar aku bisa menengok. Hal minkum man ra'a ru'yan yakusuha alaina. Coba di antara sekian jamaah yang tadi malam mimpi, maju ceritakan mimpi dan saya akan mentakwilkan mimpi-mimpi kalian. Jadi kondisi umat itu diketahui oleh Rasulullah ba'da subuh. Akhirnya apa? Ketahuan 2 orang absen, tidak ikut sholat subuh. Berarti absen itu ada dalilnya. Baik, beliau memanggil kedua orang itu, lalu keduanya dihadapkan dengan rusuk gemetaran saking takutnya. Saya pernah tanya napi-napi LP Cipinang dulu ketika ditangkap polisi, diinterogasi, takut tidak? Semuanya menjawab takut. Yang gemetaran apa? Rata-rata kalau tidak kaki, gigi. Nah, ini yang gemetaran apa? Rusuk. Berarti sahabat ini betapa takutnya, ketahuan tidak sholat subuh berjamaah sampai rusuk gemetaran. Nah, beliau bertanya pada mereka, apa yang menghalangimu sehingga tidak ikut sholat bersama kami? 2 orang itu menjawab, kami telah sholat di tempat kami. Beliau bersabda, jangan berbuat demikian. Pelan-pelan kita baca hadis ini. Bila kamu berdua telah sholat di tempatmu, lalu kamu melihat imam di sebuah masjid belum sholat, maka sholatlah kamu berdua bersamanya, karena hal itu menjadi sunnah bagimu. Kalau terjemahan mudahnya, bila Anda sudah sholat di Masjid An-Nur, begitu keluar tiba-tiba terdengar iqamat di Masjid Zakaria, masuk lagi ke Masjid Zakaria, sholat bersama imam di sana, dan sholat yang kedua itu statusnya sunnah. Berarti apa? Diperbolehkan mengulangi sholat. Sholat saya sudah sah, tapi ini masjid baru iqamat. Nah, silahkan sholat lagi. Boleh tidak jadi imam? Nah, kita lihat hadis terakhir. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Mu'ad bin Jabal pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu pulang lalu mengimami kaumnya. Jadi Mu'ad bin Jabal sholat di Masjid Nabawi, begitu pulang tetangga-tetangganya ditanya, sudah sholat belum? Belum. Kenapa belum sholat? Nunggu kamu kan imam kami. Ayo berdiri. Akhirnya Mu'ad yang sudah sholat di Masjid Nabawi sholat untuk kedua kalinya sebagai imam. Berarti imam sholat sunnah, makmum sedang menunaikan sholat wajib. Dari sini sah, imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Seperti orang tahiyatul masjid, dikira dia sedang sholat duhur, ya sudah nggak apa-apa. Imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Selesai, berarti sholat boleh diulang. Satu, wajib diulang kalau sholatnya tidak sah, seperti Khalid bin Rafi. Yang kedua, sholat dianjurkan diulang ketika kita mendapati satu masjid ternyata mereka belum menunaikan sholat, atau situasi kondisi
ketika kita berada di masa pemimpin diktator yang sangat tidak menghormati waktu-waktu sholat seperti yang dialami oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud ketika sebuah provinsi dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf. Insya Allah cukup. Inilah kajian terakhir. Mari kita lanjutkan dengan tanya jawab. Oh ya, kemarin ada yang bertanya. Saya kesiangan. Jam 8 baru bangun. Belum sholat subuh. Perlu tidak saya tetap melaksanakan sholat fajar? Nah, ini jawabannya. An Imran ibni Husain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi masirin lahu fanamu an salatil fajri fastaiqadu biharri syamsi fartafa'u qalilan hatta istaqallati syamsu thumma amara muadzinan fa'adzana fa shalla rak'ataini qabla al-fajri thumma aqama thumma shallal fajra. Yang tanya kemarin ini hadisnya, bahwa Rasulullah berada dalam perjalanannya, mereka tidur yang membuat terlambat dari sholat fajar. Kita hubungkan dengan hadis yang lain. Jadi sepulang perang, perjalanan malam hari, capek, sementara Rasulullah tidak ingin terlambat sholat subuh. Rasulullah bertanya, sebelum kita tidur siapa yang badannya fresh, siap berdiri menjaga kita sehingga bisa sholat subuh? Bilal langsung, saya siap. Dapat jaminan dari Bilal, semuanya tidur. Bilal berdiri dengan tegak. Lama-lama capek, duduknya masih tegak. Lama-lama melengkung-melengkung, akhirnya tanpa bismika Allahumma ahya wa amut, Bilal pun tertidur. Siapa yang bangun terlebih dahulu? Rasulullah. Kenapa Rasulullah bangun? Karena mendapatkan sengatan matahari di wajahnya. Berarti sangat siang. Nah, ini. Akhirnya apa? Mereka bangun saat matahari sudah panas. Mereka pun segera melanjutkan perjalanan sebentar. Kenapa? Di sana ada sumber mata air, di sini kering. Sehingga ketika matahari sudah meninggi, lalu beliau memerintah Bilal untuk mengumandangkan adzan. Setelah itu beliau menunaikan 2 rakaat sebelum fajar, yaitu subuh. Lalu beliau sholat fajar, sholat subuh. Jadi qobliyah subuh tetap ditunaikan. Cukup. Ada yang bertanya? Silakan. Iya. Ya. Ya, sholat di belakang imam yang panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, idgham dibaca iklab, iklab dibaca idhar. Pokoknya gak genah kan? Sholatnya khusyuk tidak? Pasti tidak khusyuk. Kalau ditanya sholatnya sah tidak? Tentu sah. Bicara sah, insya Allah sah. Itu satu. Yang kedua, kondisi seperti itu, apakah di daerah itu ada imam yang lain yang sebenarnya layak untuk maju? Kalau ternyata seluruh makmum itu bacaannya di bawah imam, nah itu berarti tidak problem. Tapi kalau di antara makmum ada yang bacaannya bagus, maka sebenarnya si imam harus ridho kemudian digantikan dengan yang lain. Untuk
mengantisipasi. Salasatun la tarfa'u sholatuhum, 3 kelompok yang pahala sholatnya tidak akan diberikan. Salah satunya adalah al-imamu wan nasu lahu karihun, imam yang dibenci oleh secara umum makmum. Kalau kita buka syarahnya, karena ilmu dan amal. Contoh begini, saya sholat, ternyata imamnya siapa? Koruptor. Siapa koruptor? Nah, gayus sajalah, gayus. Atau imamnya ternyata germo misalnya. Kan ada imamnya germo. Pasti makmum tidak nyaman. Kita orang baik-baik diimami orang seperti itu. Tapi kalau bicara sah tidak, tentu jawabannya sah. Silahkan, ada yang lain? Ya. Salat fardu di atas kendaraan. Coba kemarin sudah belum? Ini hadisnya. Amir ibnu Rabi'ah radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya ke arah mana saja kendaraan itu menghadap. Bukhari menambahkan, beliau memberi isyarat dengan kepalanya, namun beliau tidak melakukannya untuk sholat wajib. Kalau sholat wajib, riwayat yang lain, nazala an rahilatihi, beliau selalu turun dari kendaraan. Berarti kalau sholat di kendaraan untuk sholat wajib boleh tidak? Hukum asli tidak boleh. Contoh, setiap kita berangkat ke Tanah Suci, kalau keberangkatan itu dari Jakarta ke Tanah Suci, kita tidak pernah sholat di pesawat. Misalnya pesawat take off jam 10, saya umumkan kepada jamaah tidak ada sholat duhur di pesawat. Kenapa? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Berarti kita sampai Saudi Arabia itu pukul 7 malam waktu Indonesia bagian barat. Ya, jam 10 waktu Jakarta, begitu landing di Saudi, berarti jam 7 waktu Jakarta. Saat di Saudi jam berapa? Berarti 19, 18, 17, 16. Berarti di Saudi itu jam 4. Sementara adzan asar di sana setengah 4. Maka sholat di Madinah duhur dan asar. Jadi selama situasi dan kondisi masih mungkin sholat di bawah, jangan sholat di kendaraan. Saya beri contoh. Bagi yang tinggal di Jabodetabek misalnya, teman kita kerja di industri Pulau Gadung,
Jam 4 keluar dari pabrik, jalan kaki ke Terminal Pulau Gadung 15 menit. Akhirnya dapat bus menuju Cibitung, Bekasi. Baru berjalan, Cakung sudah macet. Keluar tol, di tol timur sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketemu daerah Bulakapal, la haula wala quwata illa billah. Indopor lain, wah udah nangis-nangis aja. Saya tanya, sampai rumah jam berapa? Jam 8. Pulau Gadung Cibitung 4 jam. Padahal kalau naik motor itu paling sejam. Berarti apa? Teman kita maghrib dan isya, boleh tidak sholat maghrib dan isya di bus? Oh gak boleh. Turun dulu sampai rumah, mandi, makan, silahkan di jamak maghrib dan isya. Pernah saya sampaikan, jamak itu tidak ada kaitannya dengan safar. Jamak kaitannya dengan situasi dan kondisi. Siapa yang melihat situasi dan kondisi membutuhkan jamak, boleh dijamak meskipun dia tidak bersafar. Contohnya apa? Rijalul Atfa, tim pemadam kebakaran. Nyemprot kebakaran itu berapa? Oh bisa 4 sampai 5 jam. Semprotan jangan ditinggalkan. Meskipun dengan alasan ini adzan zuhur berkumandang. Dokter bedah jantung, saya tanya, Pak, kalau bedah jantung berapa? 5 jam. Telat boleh? Oh telat alamat mati. Pasien dadanya sudah disobek, boleh tidak pasien ditinggalkan gara-gara adzan? Oh tidak boleh. Berarti Pak dokter silahkan menjamak sholat. Jadi siapa yang terjebak kemacetan, jangan langsung memutuskan untuk sholat di kendaraan. Baik, satu penanya terakhir, ya. Habis sholat ada kultum. Masbuk melanjutkan. Ya. Problemnya apa kira-kira? Ba'da sholat maghrib ada kultum. Ketika petugas kultum naik, ada yang masbuk, ya harus dilanjutkan. Terus jadi nanti disampaikan, Mas jangan ganggu yang kultum, makanya jangan masbuk. Itu selesai ya Mas ya. Jadi kalau harus melihat orang yang masbuk, ya kapan kultum? Seperti gini, di Masjid Nabawi, jenengan ke Mekah tahun berapa? 2014. Haji, umroh, lo kerja berapa tahun? 2 tahun. Oh, baik, berarti bisa bahasa Arab. Oh bahasa harian. Ya. Anak pesantren bapak-bapak begitu datang ke Saudi naik haji, bingung nggak bisa mempraktekkan apa? Bahasa Arab, karena mereka bahasa Arabnya apa? Bahasa Arab pasaran. Nah, baik. Anda perhatikan tidak di Masjid Nabawi itu ba'da maghrib, ba'da subuh itu ada pengajian-pengajian, ya. Apakah syekh-syekh itu memperhatikan orang yang sholat sunnah? Oh enggak, jadwalnya apa? Ini saya sedang ngisi pengajian, mau sholat sunnah, merasa terganggu terserah, ini jadwalnya, saya menyampaikan pelajaran, gitu. Kenapa? Oh pertanyaan titipan, ya, titipannya mburi dewe. Nah udah selesai. Kelihatannya Pak Sardi mau nanya, apa belum selesai? Terus? Ya?
Oh, waktu subuh. Ya, subuh ternyata tidak berhenti. Baik. Kalau kita naiknya bus Budiman bisa ngomong sama sopir. Bus Budiman itu kan bus milik Wali Kota Tasikmalaya. Jadi ada tulisan di bus Budiman, penumpang punya hak minta kepada sopir untuk berhenti untuk menunaikan sholat. Tapi ini kan busnya Rosalia Indah masalahnya, kan beda. Apa mau dihentikan? Oh, nggak mungkin mau, nggak mungkin. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat madhab Syafi'i. Caranya apa? Sholat di bus untuk apa? Litahrimil wakti, untuk memuliakan, menghormati waktu sholat. Begitu turun nanti sholat subuh lagi. Jadi saya sholat subuh ternyata di atas kendaraan, otomatis tidak sempurna sholat saya, kiblatnya nggak jelas. Karena Rasulullah itu menghadap kiblat untuk sholat 5 waktu. Untuk sholat sunnah beda, menghadap ke arah mana kendaraan itu menghadap. Nah, jadi begitu turun nanti sholat lagi. Seperti saya pernah naik kereta Senja Utama. Dulu kalau ke Masaran Senja Utama. Jadi waktu subuh itu di mana? Antara Purwokerto Jogja. Jogja itu sudah jam 7. Otomatis saya sholat subuh di itu, kemudian begitu turun Solo Balapan saya sholat subuh lagi. Kelihatan Pak Sardi, Pak mau bertanya tadi ya, Pak? Iya. Oh gitu ya. Jadi rapatnya di permulaan, habis itu renggang. Ya. Ya. Jadi kalau sop itu rapat dari awal sampai akhir tetap rapat. Tapi kenyataannya takbiratul ihram rapat. Nanti habis rakaat pertama selesai, naik ke rakaat kedua itu sudah sakarepe dhewe, longgar-longgar. Di mana-mana begitu, Pak. Kecuali di pesantren kita dulu. Atau dulu anak saya nyantri di Sukabumi. Itu untuk membereskan sop dibutuhkan waktu 5 menit. Itu setiap hari, Pak. Jadi ustadznya itu tidak hanya sawu sufufakum, tapi berjalan keliling sampai 6 sop. Dipelototi satu persatu sampai 6 sop. Maka sholat itu setelah iqomat itu 5 menit baru takbiratul ihram. Cuma di pesantren-pesantren saja yang berlaku seperti itu. Baik, insya Allah ini saja Bapak-bapak kajian kita di malam hari ini. Hari ini terakhir kajian itikaf. Insya Allah akan kita lanjutkan di tahun yang akan datang. Tentu saya ucapkan jazakumullah kepada semua yang hadir, yang menginap, donator yang nyumbang itu namanya apa? Donatur ya? Ya, donatur yang mensukses acara ini. Termasuk yang bagian belakang yang menyediakan teh, yang nyuci piring dan lain sebagainya. Insya Allah satu persatu kullu ya'malu ala syakilatihi, semuanya beramal sesuai dengan skill masing-masing. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat amal kalian bukan hasilnya. Baik, sebelum saya akhiri, insya Allah ada prakata dari pengurus
Masjid An-Nur untuk menutup acara kajian itikaf di malam hari ini. Monggo silahkan perwakilan dari Mas Pandi atau Oya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Oman Surahman LC, yang saya hormati Bapak dan Ibu-ibu jamaah kajian Ramadan tahun ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Oman yang telah selama 10 hari ini memberikan ilmunya kepada penjenengan sekalian, dan mudah-mudahan di tahun yang akan datang bisa hadir kembali. Itu harapan dari takmir masjid dan semua pengurus. Dengan demikian mudah-mudahan jamaah juga saya harapkan untuk selalu bisa hadir seperti ini, mudah-mudahan juga tambah, alhamdulillah seperti ini dan kita harapkan. Yang kedua, ini juga dari takmir ada beberapa pengumuman. Yang pertama, sholat gerhana yang besok akan kita laksanakan jam 11. Nanti yang bertindak selaku imam dan khotib Bapak Ustadz Oman Surahman. Jadi mohon bisa hadir pada jam itu. Kemudian juga zakat infak sodakoh dari panitia sudah bisa melaksanakan untuk zakat berupa 3 kg beras atau bahan pokok. Kemudian kalau uang 35.000, tetapi dari pengusaha beras ini sudah ada disediakan di situ. Seandainya penjenengan memberikan uang, nanti tetap dibelikan ke pembelian bahan pokok berupa beras yang sudah disediakan oleh pengusaha beras. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, bahwa untuk kegiatan sholat Idul Fitri yang akan dilaksanakan besok pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 atau 1 Syawal 1442 Hijriah jam 6, kepada semuanya yang meyakini bahwa hari Jumat tanggal 21 April atau 1 Syawal 1444 Hijriah ini mohon kehadirannya besok pada hari Jumat di lapangan Masaran. Kemudian bagi seluruh jamaah dan pengurus Masjid An-Nur, besok sore dimohon untuk bisa kerja bakti ba'da asar, dari ba'da asar semuanya untuk bisa kerja bakti di lapangan Masaran. Itu alternatif pertama. Bila nanti terjadi hujan, hujan otomatis lapangan tidak bisa dipakai. Alternatif kedua, nanti di Masjid An-Nur ini kemudian di lapangan tenis. Nah, ini untuk alternatif. Mudah-mudahan selama ini tidak akan terjadi hujan. Untuk itu lapangan bisa digunakan untuk kegiatan sholat Id bersama-sama. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semuanya saja di kajian ini dan itikaf. Saya selaku panitia dan pengurus, bila ada kekurangan yang sudah diberikan ke panjenengan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi panjenengan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.